Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul secara daring pada siang hari ini dalam acara webinar Ramadan yang diselenggarakan oleh Rukun Rumah Quran Nur Hidayah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Amin. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Ayu Susanti selaku MC yang insya Allah akan memandu jalannya acara pada siang hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak. Kami semua selaku panitia mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh peserta yang turut serta meluangkan waktu untuk hadir dalam webinar kali ini yang bertemakan Muslimah dan Al-Quran, menjadikan Ramadan sebagai titik perubahan. Kemudian untuk absensi kegiatan yang akan untuk absensi kegiatan akan dikirimkan ketika selesai sesi dokumentasi di akhir acara. Nah, maka dari itu dimohon para peserta tidak meninggalkan ruang Zoom sebelum kegiatan ini berakhir. Semoga acara ini dapat memberikan manfaat, inspirasi, serta semangat bagi semua untuk semakin dekat dengan Al-Quran, khususnya di bulan Ramadan yang insya Allah penuh berkah. Amin. Ya, sebelum kita memulai rangkaian demi rangkaian acara, izinkan saya memperkenalkan secara singkat Rukun ya. Nah, Rukun ini merupakan pusat belajar Al-Quran dan pengembangan diri yang menghadirkan berbagai program pembelajaran Al-Quran bagi muslimah yang ingin memperbaiki bacaan, memperdalam pemahaman Al-Quran, serta bertumbuh secara spiritual dan pribadi. Melalui berbagai program pembelajaran yang terstruktur dan lingkungan belajar yang suportif, Rukun berkomitmen untuk menjadi ruang belajar bagi muslimah yang ingin eh, semakin dekat dengan Al-Quran. Mungkin nanti kita akan jelaskan lebih detail mengenai program apa saja yang ada di Rukun dan lain sebagainya. Ya, baiklah, untuk memulai rangkaian acara kita pada siang hari ini, mari sama-sama kita membacakan Ummul Quran ala hadiniyah walikul niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين. Berikutnya izin Ustazah Arinda sudah ready? Sudah ya? Insya Allah. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibacakan oleh Ustazah Arinda. Kepada Ustazah Arinda, kami persilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين
فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul adzim. Wa sadaqa Rasulullah Nabiyil Habibul Karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wal musyrikin walhamdulillahil alamin. Jazakillahu khairan kasir kepada Ustazah Arinda atas lantunan ayat suci Al-Qur'an yang telah dibacakan. Semoga ayat-ayat yang dibacakannya membawa keberkahan bagi kita semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik, berikutnya memasuki acara inti yaitu penyampaian atau pemaparan materi. Pada kesempatan kali ini kita insya Allah akan bersama-sama ya belajar dari narasumber yang insya Allah sudah tidak asing lagi di lingkungan rukun. Beliau adalah Ustazah Tirta Meiriska Lubis, guru kami semua yang juga merupakan CEO daripada Rukun, serta aktif dalam berbagai kegiatan dakwah dan pembelajaran Al-Quran. Pada siang hari ini, beliau akan menyampaikan materi dengan tema yang sudah tadi saya sebutkan di awal, yaitu Muslimah dan Al-Quran, menjadikan Ramadan sebagai titik perubahan. Kepada hadirin sekalian, ketika Ustazah Tirta menyampaikan materi, bagi yang ingin bertanya, boleh menuliskan pertanyaannya di kolom chat Zoom ini. Nantinya insya Allah akan kami bacakan ketika sesi tanya jawab setelah materi selesai disampaikan. Nah, kepada Ustazah Tirta Meiris Kalubis, kami persilahkan. Baik, terima kasih Ustaz Ayu. Terima kasih teman-teman semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berjumpa secara online. Alhamdulillah di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini kita bisa mengikuti kajian untuk sama-sama kita semakin memantapkan diri, memaksimalkan momen-momen hari-hari terakhir ini ya di bulan Ramadan agar tidak hanya lewat begitu saja Ramadannya, tapi benar-benar kita menjadikan Ramadan ini adalah momen yang bermakna bagi diri kita, bagi kehidupan kita. Ramadan itu selalu datang, terus-terus selalu datang. Tapi belum tentu kita datang kepada Ramadan. Maka itu, selagi diberi nikmat oleh Allah, disampaikannya kita ke bulan Ramadan ini, perlu kita bersyukur kepada Allah. Bersyukur bukan hanya tentang mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin,
tapi bersyukur juga perlu ditunjukkan dengan tindakan. Karena cinta kepada Allah itu butuh pembuktian. Cinta kepada Ramadan juga butuh pembuktian. Dan pada siang hari ini kita akan sama-sama belajar untuk terus bertambahnya cinta kita kepada Allah, bertambahnya cinta kita kepada Ramadan. Sehingga akhir-akhir bulan Ramadan ini bukan malah membuat wajah kita sumringah untuk menjemput Lebaran, tapi akhir-akhir bulan Ramadan ini harusnya wajah kita dipenuhi dengan tangisan, karena tangisan apa? Kesedihan. Kesedihan Ramadan akan segera pergi. Ya, sensitivitas itu perlu terus ditumbuhkan kepada diri kita. Karena ketika sensitivitas itu tidak ditumbuhkan, alhasil apa? Ramadan datang hanya sebagai formalitas puasa. Ramadan berjalan hanya sebagai formalitas berbuat baik. Ramadan pergi hanya formalitas untuk menjemput Lebaran. Jadi akhir-akhir bulan Ramadan ini menjadi momen kita perbanyak menangis di malam hari. Utamanya ya, perbanyak kita muhasabah di sepertiga malam. Bukan malah hanya memikirkan tentang nanti Lebarannya seperti apa ya, tapi pikirkan Ramadan yang hari-hari terakhir ini mau diisi dengan apa ya. Gitu. Nah, Alhamdulillah teman-teman semuanya, siang ini dimudahkan oleh Allah, kita berjumpa banyak nama-nama baru yang Ustazah lihat ya, salam kenal. Nama Ustazah Tirta di sini selaku pimpinan di Rukun, dan yang membersamai teman-teman santriwati dan juga pengurus serta Ustazah Rukun. Yang sebelumnya Ustazah ucapkan yang Ustazah sayangi, banggakan ada COO Rukun ya, Dek Matus. Insya Allah, Alhamdulillah, em, segala hal tentang internal Rukun dan juga program-program di Rukun, juga Dek Matus dan juga tim yang mengelolanya. Jadi menjadi pahala jariah untuk Dek Matus, menjadi kebaikan-kebaikan untuk Dek Matus sekeluarga. Ada pengurus juga, ada Dek Dia, Insya Allah. Ada juga Dek Ayu. Dek Ayu ini adalah duta dakwah di Rukun. Jadi di Rukun itu ada banyak lininya ya teman-teman semuanya. Karena di sini banyak teman-teman baru yang Ustazah baca, jadi Ustazah ingin teman-teman mengenal Rukun ya, supaya teman-teman tahu lembaga kita itu apa. Ya, Ustazah bilang kita, bukan kami. Karena ketika teman-teman sudah bergabung di grupnya atau bergabung di programnya, teman-teman yang punya Rukun juga. Jadi Rukun ini punyanya umat, ya, bukan punya Ustazah. Karena Ustazah pimpinan, pimpinan itu yang diberikan amanah untuk bisa melayani para jemaah-jemaahnya. Jadi Rukun itu punya siapa? Bukan punya Ustazah Tirta, tapi punya umat, punya kita semuanya. Jadi lembaga kita ini Rukun ya, Rumah Quran Nur Hidayah, berdiri dari 2020, sekarang usianya 5 tahun menjelang 6 tahun, dan merupakan pondok tahfidz yang memfasilitasi muslimah-muslimah untuk belajar Al-Quran, baik secara offline maupun online. Alhamdulillah, dari 2020 sampai 2026 bulan Maret ini, terhitung jumlah santriwati Rukun ada 2.500 santriwati, ya, yang tersebar di berbagai daerah. Alhamdulillah, semuanya ngaji setiap hari ngaji teman-teman, ngaji dari pagi sampai malam. Jadi kalau teman-teman masuk ke tes di matu suara Ustazah jelas jelas Terus ya. aman. Mm. Izin Ustazah agak kecil, memang mungkin agak dekat lagi atau lebih Oke. besar sedikit ya. Semangat. Ustazah ini tinggikan volume lagi ya. Oke. Teman-teman, jadi Rukun ini kalau teman-teman masuk Zoom ini ya, setiap hari itu ada teman-teman yang belajar Quran, ada kelas-kelasnya. Jadi ada breakout room yang teman-teman bisa jumpai di ruang Zoom ini dan juga Zoom satunya. Jadi Masya Allah ya, kenapa Ustazah seneng banget membersamai para santriwati ya, membersamai para ustazah juga di Rukun.
Karena teman-teman bisa membayangkan ya, ketika misalnya kita sedang tidak ngapa-ngapain, kita sedang istirahat biasa, ternyata ada orang-orang yang sedang mengaji gitu, sedang mengaji dan ternyata Allah titipkan kepada kita apa Ya, ya, izin yang lain boleh di unmute, boleh di mute dulu ya selama ya, penyampaian materi. oke. Nah, jadi Allah jadikan kita ya, pilih kita menjadi orang-orang yang perantaranya Allah untuk mendakwahkan Al-Quran. Ya, Masya Allah. Nah, di sini makanya Ustazah sangat mengapresiasi semua kontributor di Rukun. Semuanya berjuang keras ya dari pagi sampai malam untuk bisa menyelenggarakan pembelajaran Al-Quran. Ya, 6 tahun ini tentunya nggak mudah ya membersamai ribuan santriwati dan banyak ustazah, maka diperlukan tangan-tangan yang lain untuk sama-sama bergandengan. Ayo bergandengan kita sama-sama berbuat amal di dunia yang kemudian nanti kita petik di akhirat gitu. Itu teman-teman. Nah, teman-teman, rukun ini ada kelasnya banyak ya, ada kelas tahsin dan kelas tahfidz, ada yang pengen belajar Iqra, ada yang pengen belajar Al-Quran, hafalat, silakan. Bahkan di rukun ada kelas privat bagi teman-teman yang pengen belajarnya mandiri, sendirian ya. Oh, Masya Allah. Masya Allah ya, ya. Terima kasih Uti Dea, ditunjukkan posternya ya, poster rukun. Insya Allah. Ini ya ada posternya rukun. Teman-teman bisa screenshot kelas belajar Al-Quran online. Insya Allah ada privat, ada reguler. Mungkin Ustazah eh, ini ya nggak sampai mempromosikan banget ya. Jadi Ustazah hanya memperkenalkan rukun aja sekilas. Mungkin bisa ditutup aja Utidea. Ya, makasih Utidea. Dan itu teman-teman semuanya ahlan wa sahlan di lembaga kita semuanya, tempat teman-teman istirahat. Jadi belajar Al-Quran itu bagi ustazah dan ustazah selalu sampaikan ke santriwati, bukan malah yang belajar Al-Quran, bukan malah yang kita waktunya capek-capeknya ya, bekerja keras banget, enggak. Belajar Al-Quran, membaca Al-Quran itu waktunya kita healing, waktunya kita istirahat dari ributnya dunia, dari bisingnya dunia. Dunia ini terlalu bising dengan berbagai dialog-dialog tak bermanfaat, berbagai berita-berita yang menyakitkan, berbagai berita-berita yang kurang mengenakan, berbagai kejadian-kejadian yang membuat hati kita bersedih, berbagai orang-orang yang Allah pertemukan dengan diri kita yang membawa luka kepada kita. Jadi dunia terlalu bising, dunia terlalu bising untuk telinga kita, untuk mata kita, untuk semuanya, maka mari kita istirahatkan badan kita, hati kita, mata kita, telinga kita, dan lidah kita dengan bersama Al-Quran, membaca Al-Quran. Ya, membaca Al-Quran, dekat terus sama Al-Quran, utamanya di bulan Ramadan ini, ya teman-teman semuanya. Ustazah boleh ini, eh, teman-teman, Masya Allah ya, banyak ya. Ustazah apresiasi ya, siang-siang ada yang sambil bekerja, ada yang sambil aktivitas-aktivitas tetap semangat untuk ngaji. Masya Allah. Ya, terima kasih. Masya Allah. Ya, oke. Ustazah izin share screen ya, teman-teman semuanya. Kajian kita pada siang hari ini, temanya itu adalah Muslimah dan Al-Quran menjadikan Ramadan sebagai titik perubahan. Ya, salam kenal teman-teman yang baru tahu rukun maupun ustazah.
Selamat datang di lembaga kita, sama-sama tempat kita ngaji, tempat kita istirahat, tempat kita punya komunitas yang solid, komunitas yang hangat, insya Allah. Teman-teman, ini di hari eh, 24 ya, ya di hari 24, ya Masya Allah. em, Semoga kita terus semakin semangat ya. Masih ada sekitar 6 hari lagi Ramadan bersama kita dan kita bersama Ramadan, bukan malah menurunkan intensitas kita, tapi menaikkan semangat kita. Bagi teman-teman yang em, targetnya belum tercapai, digaskan aja di akhir-akhir hari-hari ini. Jadi Ustazah bukan lagi membahas tentang target-target resolusi Ramadan ya. Kalau resolusi Ramadan biasanya kajian sebelum Ramadan. Jadi kita buatkan resolusi-resolusi apa ya, resolusi yang mau saya capai di bulan Ramadan. Misalnya mau khatam 3 kali tilawah, kemudian mau khatam 2 kali, mau khatam 1 kali, mau hafalan Quran 1 juz, 2 juz, mau murojaah 5 juz. Jadi itu resolusi-resolusi yang bisa kita laksanakan, kita pikirkan jauh-jauh sebelum bulan Ramadan tiba. Dan ketika ini ya, hari ke-24 masih ada 6 hari lagi, bukan berarti tanpa resolusi, tapi mari kita maksimalkan resolusi yang sudah kita tuliskan, supaya tidak hanya sebagai impian, tapi kita realisasikan menjadi sebuah tindakan yang nyata. Jangan sampai nanti di akhir-akhir bulan Ramadan ya, apalagi di malam Lebaran tuh, malam Lebaran kita lihat baca impian-impian kita, ya resolusi Ramadan kita, nggak ada yang terchecklist, atau bahkan eh, atau bahkan hampir hampir gitu ya, itu malah menambah ini ya, sesak di dada ya, hampir bisa di checklist gitu. Jadi kalau sekarang resolusi-resolusi itu mendekati akan terchecklist, ya berjuang agar bisa terchecklist. Centang, centang, centang. Gitu ya. Karena apa? Pentingnya target kita dalam kehidupan untuk memotivasi kita berjalan, bergerak, berlari untuk mencapai impian-impian target-target itu. Kalau kita tanpa target, akhirnya ya sudahlah, ya sudahlah. Apa kata nantilah, baca Quran jarang-jarang, iktikaf nggak mau, iktikaf baca Qurannya juga nggak tertarget, mau gimana, 1 juz kah, 2 juz kah, sedapatnya lah gitu. Maka em, kita perlu mencontoh ya, kita perlu mencontoh Rasul kita, Nabi Muhammad SAW. Beliau ketika tahu datang di muka bumi ini sebagai khalifah, menjadi Rasul, untuk apa? Untuk apa? Mentauhidkan Allah, ya, mendakwahkan tauhid. Ada targetnya. Saya datang di muka bumi ini untuk apa? Dan ketika nanti, ketika Allah panggil kita untuk kembali, entah target itu sudah kita checklist atau dalam masa perjuangan, setidaknya kita sudah berusaha memperjuangkannya. Maka kembali kepada Allah dalam keadaan kita berjuang untuk melaksanakan peran kita di muka bumi ini. Termasuk sebagai muslimah. Sebagai muslimah, kita punya peran-peran strategis di muka bumi ini. Kita bukan sebagai second choice. Kemarin Ustazah ngisi kajian tentang kemuslimahan, ada materi tentang perempuan bukan second choice, ya, bukan pilihan yang kedua. Maksudnya pilihan kedua itu sering menjadi entitas yang dinomorduakan saja, yang diutamakan yang laki-laki aja gitu. Padahal ketika kita berbicara tentang Islam, sebenarnya Islam sudah menjelaskan di dalam Al-Quran bahwa laki-laki dan perempuan itu yang membedakan adalah ketakwaannya, ketakwaan kepada Allah, ibadah-ibadahnya. Takwa itu apa? Takwa itu adalah menjalankan hal-hal yang diperintahkan Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah. Itu bertakwa. Yang membedakan laki-laki dan perempuan adalah ketakwaannya. Memang laki-laki
di dalam Al-Quran disampaikan memang dilebihkan daripada perempuan. Karena memang perannya memang bertanggung jawab atas perempuan. Maka teman-teman semuanya, ketika kita dilahirkan sebagai seorang perempuan, utamanya muslimah, kita perlu banyak bersyukur. Kita perlu banyak mengatakan terima kasih kepada Allah. Alhamdulillah Allah takdirkan kita lahir dalam keadaan Islam. Alhamdulillah kita lahir dalam keadaan perempuan. Alhamdulillah kita pun menjadi seorang muslimah. Ya. Karena banyak kemuliaan-kemuliaan perempuan yang mungkin memang tidak dimiliki oleh laki-laki. Ya. Perempuan diberikan kelembutan hatinya untuk bisa merasakan lebih dominan perasaannya, lembut jiwanya. Perempuan dianugerahi rahim di perutnya. Perempuan dianugerahi surga di kakinya. Jadi, Masya Allah, tabarakallah, Allah titipkan di dalam perutnya perempuan ada rahim. Rahim itu apa? Kasih sayang. Ya, kasih sayang di perut yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Dan perempuan diberikan surga di kakinya yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Maka maka kita menjadi perempuan perlu terus mengisi diri kita, hati kita, pikiran kita dengan keimanan. Sehingga segala anugerah dari Allah ini nggak sia-sia. Segala anugerah dari Allah kita manfaatkan, kita berdayakan dengan sebaik-baiknya untuk mencapai derajat kemuliaan seorang perempuan, seorang muslimah. Kemudian Al-Quran. Berbicara tentang Al-Quran, teman-teman semuanya, manusia hidup sebenarnya udah ada jalannya, udah ada petunjuknya, ada pedomannya. Sayangnya, kita jarang membacanya Al-Quran, Arabnya aja jarang, apalagi terjemahannya. Jangan sampai membaca Al-Quran itu hanya sebagai formalitas lisan membaca. Tapi jauh lebih daripada itu, membaca Al-Quran adalah tentang mentadaburinya. Sebenarnya apa sih yang saya baca? Sebenarnya apa ya perintahnya Allah? Bahkan ketika kita sedang galau, bingung, kita bisa bertanya kepada Allah melalui jawabannya di Al-Quran. Ya. Kita galau, kita bingung, apa nih ya, ya Allah, rasanya kok gelisah, rasanya kok butuh jawaban, gitu. Rasanya butuh pertolongan, tapi nggak tahu nih, ya Allah, gimana caranya ya Allah. Kita berdoa kepada Allah, kita berkomunikasi kepada Allah melalui doa. Ya. Kita berkomunikasi kepada Allah melalui doa, dan Allah berkomunikasi kepada kita melalui Al-Quran. Sayangnya, kebanyakan dari kita sering menyampaikan bahwa doa saya tidak dijawab oleh Allah. Allah belum menjawab doa-doa saya. Karena apa? Karena kita hanya mengkomunikasikan kepada Allah melalui doa, tapi kita nggak mau menerima jawaban Allah melalui Al-Quran. Doa kepada Allah dan kita pengen nih terima jawabannya Allah melalui bacaan Al-Quran kita dan baca terjemahannya. Baca terjemahannya mungkin dari situ ya ada jawaban yang memang selama ini kita cari. Ada sebuah petunjuk yang selama ini kita bingungkan dari sana di Al-Quran. Maka kalau terkadang kita gelisah, kadang kita ada mimpi buruk atau mimpi baik, dan kita nggak tahu nih apa 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 kode dari semua kejadian-kejadian kita, kita doa kepada Allah, tanya, ya Allah, beri hamba petunjuk atas kegelisahan hamba, beri hamba ketenangan atas kesedihan hamba, beri hamba petunjuk, mungkin ada mimpi-mimpi yang memang berlangsung terus, gitu ya. Minta petunjuk dari Allah melalui doa, dan terima petunjuk dari Allah itu, ya jawaban dari Allah itu melalui baca Al-Quran. Insya Allah
Al-Quran nggak pernah salah. Al-Quran ini long lasting sampai akhir hayat. Meskipun sekarang udah ada namanya gen itu ya, gen alpha, gen Z, gen milenial, gen apapun, Al-Quran tetap menjadi pedoman sampai akhir hayat. Tak peduli mau tumbuh gen-gen apapun, tak peduli mau adanya eh, generasi-generasi yang namanya baru-baru ya. Jadi memang di dalam Al-Quran itu oke. Di dalam Ramadan ya, tadi kita udah baca tentang muslimah, tentang Al-Quran, kemudian pentingnya Ramadan, teman-teman. 12 bulan, 12 bulan dalam kehidupan kita sisihkan 11 bulan untuk berjuang mati-matian demi dunia. Ya, bekerja, belajar, ataupun apapun, teman-teman. Tapi tolong gitu ya, tolong ketika bulan Ramadan ini, izinkanlah diri kita istirahat dari segala rutinitas dunia ini. Fokuskan, prioritaskan. Kalau misalnya kita ada 24 jam, dalam satu hari ada satu minggu, dalam satu bulan ada 30 hari, mari kita prioritaskan lebih banyak persennya untuk akhirat kita. 11 bulan Allah sudah membiarkan kita ya, terserah kamu carilah dunia sebanyak-banyaknya, gapailah dunia sebanyak-banyaknya. Tapi ya Allah, dengan adanya kesempatan kita balik, nah ya, dibalikkan kepada Ramadan, jangan sampai satu bulan ini hanya lewat saja. Dari Assalamualaikum Ramadan sampai ya udah pergi Ramadan, tetap biasa aja. Makanya ada hadis Rasulullah yang disampaikan bahwa orang yang merugi adalah orang yang ketika Ramadan itu pergi, tapi dia tidak mendapatkan pengampunan dari Allah. Ramadan ini adalah bulan di mana kita menjadi titik perubahan. Titik perubahan kita yang before-nya seperti apa, after-nya seperti apa. Banyak before after itu bisa diterjemahkan kadang melalui transformasi ya, transformasi. Kita tahu nih sebelum bulan Ramadan kita manusia seperti apa, ya. Kemudian after Ramadan kita berusaha nih, kita pengen jadi manusia seperti apa. Maka Ramadan ini kalau menjadi titik perubahan, berarti Ramadan ini adalah madrasah keimanan, sekolah keimanan kita. Sekolah keimanan mulai dari tanggal 1 sampai 30, kita sekolah, nahan, kita belajar, nahan diri untuk nggak makan, nahan diri untuk nggak minum, ngelatih diri supaya nggak semua hal dalam kehidupan ini langsung harus kita turutin. Ramadan melatih kita untuk merdeka dari hawa nafsu. Kalau yang sebelumnya, hari-hari sebelumnya, lapar makan, lapar makan, lapar makan, makan nggak terhitung langsung banyak gitu ya, sampai perut kesakitan. Padahal jangan sampai kita menjadi seorang Islam ya, Muslim-Muslimah yang rakus. Ramadan ini mengajarkan kita menjadi manusia yang qanaah, bukan manusia yang rakus. Makan sembarang, terserah, sebanyak-banyaknya, menyiksa lambung. Ramadan ini mengajarkan kita merdeka dari hawa nafsu kita. Madrasah keimanan ini Allah nanti wisudakan kita ya, wisudakan kita di bulan Ramadan tahun ini ya. Semoga kita bisa menjadi wisudawan yang terbaik. Ya. Kita udah dikasih kesempatan Allah masuk ke madrasah ini. Nanti di tanggal 30 kita wisuda dari Ramadan ini, kita pengen jadi lulusan terbaik, wisudawan terbaik. Gimana cara jadi wisudawan terbaik di bulan Ramadan ini?
Jadikan Ramadan ini adalah titik perubahan. Maksimalkan datangnya dan jangan pernah sia-siakan kepergiannya. Tuh teman-teman. Ramadan ini bulan istimewa karena semuanya dilipat gandakan, pintu ampunan dibuka, hati mudah tersentuh, ya, ibadah terasa lebih ringan. Namun pertanyaannya, apakah Ramadan benar-benar mengubah hidup kita? Ramadan bisa aja mengubah diri kita, tapi kalau diri kitanya nggak mau berubah, maka ya sia-sia aja. Maka perlu dari diri kita sering muhasabah. Momen-momen 10 hari terakhir Ramadan ini adalah momen terbaik, ya. Momen terbaik untuk muhasabah, apalagi di iktikaf. Bagi teman-teman yang bisa iktikaf di rumah, silakan. Iktikaf di masjid, silakan. Selama teman-teman di momen iktikaf itu bukan momen untuk tidur, ya. Momen iktikaf itu momen untuk muhasabah. Banyak orang-orang yang akhirnya menjadikan momen iktikaf ya di masjid, akhirnya banyaknya tidur, pindah tempat tidur. Udah nyiapin semua perlengkapan-perlengkapan, bahkan bawa kasur, bawa bantal, bawa semuanya makanan yang banyak-banyak gitu ya. Bukan sebagai alat perang untuk muhasabah semalaman, ibadah semalaman, tapi sebagai alat pindah dari rumah ke masjid gitu. Jadi momen iktikaf itu kita perlu jadikan momen melihat diri kita, bercermin. Bercermin, saya ini orangnya kayak gimana, saya punya kelebihan apa, saya punya kekurangan apa, kelebihannya dimaksimalkan, kekurangannya itu perlahan diperbaiki. Ya, setidaknya walaupun kita masih berusaha memperbaiki kekurangan kita, setidaknya itu sudah dianggap pahala dari pahala bagi Allah ya. Ya, berjuang untuk merubah kekurangan itu bukan hal yang mudah ya teman-teman. Nggak semudah itu. Kita punya kekurangan A, B, C, D, E secara karakter, sifat, ataupun apapun. Tapi disitulah jihadnya kita. Ya, perangnya kita. Nggak mungkin manusia ditakdirkan sempurna dengan segala kelebihannya dan tanpa kekurangannya. Malah pahala itu akan didapatkan ketika manusia itu tahu kelebihan atau potensinya dimaksimalkan dan ketika manusia tahu kekurangannya dan dia berusaha berjihad untuk keluar dari kekurangannya itu. Pahalanya di situ. Maka ketika banyak teman-teman misalnya sharing-sharing saya punya kekurangan ini, saya pengen berubah. Saya pengen bertransformasi. Saya pengen menjadikan Ramadan ini adalah titik perubahan saya. Ya berjuang. Rentang waktu perjuangan untuk mengubah diri kita lebih baik, mengurangi kekurangan kita adalah jihad yang Masya Allah ya. Karena itu nggak mudah. Before kajian, kita manusia yang seperti apa. Kemudian kita tahu nih misalnya saya ada kekurangan-kekurangan. After kajian kita berusaha untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan itu. Nggak perlu minta sama Allah untuk mempercepat takdir. Minta kepada Allah agar kita menjadi hamba yang menikmati takdir. Ya, karena Allah udah punya timeline nih. Kita tinggal ikhtiar dan tirakat, tirakat, ikhtiar untuk menjalani takdir-takdir terbaik Allah ini. Minta kepada Allah bukan mempercepat takdir maupun memperlambat takdir, tapi minta kepada Allah menjadi hamba yang menikmati takdir ini sekalipun ini kadang membuat sedih, kadang ini membuat nggak enak hati. Tapi ketika kita sudah dianugerahi Allah rasa cinta pada takdir ini, maka semua di pandangan kita baik, bagi kita baik. Semua yang masuk ke telinga kita baik. Allah akan hantarkan kaki kita kepada yang baik-baik. Ya, teman-teman. Ini realita muslimah hari ini. Banyak muslimah ingin dekat dengan Al-Quran, tapi sering menghadapi tantangan. Siapa yang pengen khatam Al-Quran, tapi ternyata sibuk pekerjaan? Siapa yang pengen khatam Al-Quran, tapi
belum lancar membaca Al-Quran atau disibukkan dengan rutinitas harian. Siapa yang pengen belajar Al-Quran tapi nggak punya waktu untuk tilawah. Siapa yang deket sama Al-Quran cuma di awal bulan Ramadan. Sebuah pertanyaan yang kita hanya bisa jawab di hati kita. Nggak usah sampai angkat tangan. Karena ini juga muhasabah untuk yang menyampaikan. Ya, dekat dengan Al-Quran itu bukan hanya waktu momentum-momentum tertentu ya teman-teman. Al-Quran ini juga long lasting yang nanti menjadi cahaya di kuburan kita. Kuburan itu, liang lahat itu gelap teman-teman. Teman-teman ada yang pernah menghantar orang yang meninggal. Ketika teman-teman lihat di ini di liang lahat itu gelap, gelap sekali, gelap. Kemudian ketika tanah sudah masuk ke liang lahatnya, ke kuburannya, makamnya, berarti tambah gelap kan teman-teman. Dan yang bisa menerangi gelapnya itu adalah cahaya Al-Quran yang kita baca selama ini. Maka jangan sampai biarkan hidup kita gelap, jangan sampai kita membiarkan kuburan kita gelap dengan cara dekat-dekatlah dengan Al-Quran, supaya cahaya Quran itu menerangi hidup kita, menerangi kematian kita, menerangi makam kita, menerangi ke depan kita, hingga menjadi wasilah syafaatnya kita bisa masuk surga. Ramadan dan Al-Quran, ini ya, jadi eh, kita bahas ya, Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang benar dan yang batil. Ramadan adalah bulan kembali kepada Al-Quran. Kalau misalnya sebelumnya, hari-hari sebelumnya, kita baru bisa khatam itu setelah 6 bulan, ya, baru bisa khatam Al-Quran tilawah dari juz 1 sampai juz 30 baru ketika 6 bulan. Ramadan kita balik nih kepada Al-Quran. 6 bulan kita kita lebih fresh lagi. Ya Allah, izinkan hamba, ridhoi hamba supaya hamba bisa khatam Al-Quran. Khatam Al-Quran di bulan Ramadan ini ya Allah. Teman-teman, bagi teman-teman yang memang terbiasa dengan Al-Quran, memang khatam satu kali Al-Quran itu merupakan hal yang biasa. Bahkan Ustazah bersama para santri-santri juga ketika membahas tentang resolusi Ramadan, rasa-rasanya jarang ada yang menyampaikan pengen khatam satu kali ketika bulan Ramadan. Jarang. Ada yang pengen 10 kali, 9, 8, 7, 6, 5, 3. Seminimal-minimalnya bisa 3 kali khatam. Itu bagi teman-teman yang Allah beri kesempatan hari-harinya memang dekat sama Al-Quran dan baca Al-Quran memang sudah dimudahkan lisannya. Tapi bagi teman-teman saudara-saudara kita, kadang ada yang nggak semudah itu. Untuk khatam Al-Quran rasa-rasanya itu mimpi, sebuah mimpi. Atau sebuah yang, ya Allah, bisa nggak ya khatam Al-Quran tuh? Dan itu realita, realita. Ustazah juga melihat ada orang-orang yang ketika bulan Ramadan itu kesulitan untuk bisa menghatamkan Al-Quran. Ada dua tipe manusia kenapa nggak bisa menghatamkan Al-Quran. Yang pertama kesulitan karena memang nggak bisa gitu. Kesulitan karena nggak bisa dalam artian misal membacanya masih terbata-bata dan memang lama, butuh waktu yang lama walaupun hari-hari sudah diisi dengan Al-Quran. Ya, memang sudah diisi dengan Al-Quran, waktu-waktunya dominan untuk Al-Quran memang belum diberikan kesempatan khatam sama Allah gitu ya.
Terus yang kedua, ada orang yang tidak khatam Al-Quran ketika bulan Ramadan karena memang nggak punya impian, gitu, nggak mau bertindak, gitu, nggak mau membuktikan bahwa insya Allah dimudahkan sama Allah. Ustazah saya capek kerja, Ustazah saya sibuk, saya gini-gini. Selama ada niat, maka akan ada tindakan. Dan niat berserta tindakan ini akan ada dalam naungan pertolongan, teman-teman. Kita udah niatkan kepada Allah 100% niat kita dan menuju tindakan, maka kita akan dalam naungan pertolongan Allah. Dimudahkannya lisan kita membaca Al-Quran. Ya. Perempuan-perempuan semangat untuk bersama Al-Quran. Kejar kejar target-targetnya, khatam, tilawah, murojaah, ziyadah. Kejar terus target-targetnya. Semoga Allah nanti bagi yang single ya, bagi yang single semoga Allah pertemukan kita juga ke depan ya, teman-teman yang single dipertemukan dengan jodoh ya, jodoh atau laki-laki yang juga senang sama Al-Quran ya. Karena saya mungkin ada kata-kata ya, jodoh itu adalah cerminan kita. Jodoh adalah cerminan kita, sehingga kita ketika senang sama Al-Quran, maka jodoh kita akan juga senang dengan Al-Quran. Cuman memang ada dalam situasi dan kondisi juga nggak seperti itu. Tapi bukan berarti itu salah ya. Jodoh adalah cerminan kita. Kadang orang pun juga butuh berproses untuk bisa dekat sama Al-Quran. Tuh teman-teman. Bulan Ramadan, bulannya Al-Quran. Kemarin kita sudah nuzulul Quran ya, malam ke-17. Semoga teman-teman mengisi nuzulul Qurannya dengan hal-hal yang bermanfaat, dekat sama Al-Quran. Sekarang bulan Ramadan, hari-hari terakhir diisi, dipush terus. Ya. Kalau misalnya ada agenda yang kurang bermanfaat, skip dulu aja. Skip dulu. Fokus ke malam-malam ini. Gitu. Ini ya, Al-Quran sebagai petunjuk hidup, sumber ketenangan hati. Mungkin Ustazah percepat ya, supaya kita banyak sharing-sharingnya. Al-Quran bukan hanya kitab bacaan, tapi petunjuk hidup kita, sumber ketenangan hati, pembentuk akhlak, cahaya dalam mengambil keputusan. Muslimah yang dekat dengan Al-Quran akan memiliki hati yang lebih kuat dan tenang. Al-Quran tuh membuat kita berpikiran bahwa dunia ini benar-benar sementara, teman-teman. Di dalam Al-Quran sudah sangat sangat jelas disampaikan bahwa dunia ini adalah senda gurau. Bahkan kalau dianalogikan dengan hewan, hewan kecil, lalat, ya, nyamuk yang berterbangan, dunia ini nilainya hanya seperti sayapnya. Maka orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, maka akan menganggap dunia ini adalah kecil. Semua hal dalam diri kita itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Semua sudah dijamin oleh Allah. Rezeki sudah dijamin sama Allah. Rezeki udah dijamin sama Allah. Kemudian mati sudah dijamin oleh Allah. Ya, sudah eh, sudah dipersiapkan gitu ya, udah ditakdirkan sama Allah. Rezeki, kematian, jodoh udah dijamin sama Allah. Tapi kadang kita itu sibuk sama yang udah dijamin ini ya, jodoh sama rezeki. Kita terlalu disibukkan kepada hal-hal yang sudah dijamin sama Allah. Tapi kita jarang disibukkan dengan hal-hal yang belum dijamin oleh Allah. Apa yang belum dijamin oleh Allah? Antara surga dan neraka kita. Itu yang belum dijamin oleh Allah. Jadi itu adalah pilihan setiap individu. Di Al-Quran sudah disampaikan bahwa berbuatlah semaumu di dunia ini, terserah. Tapi kelak engkau akan menjalani sebuah penghakiman ya. Akan dihitung amal-amalnya. Dan disitulah
akan ditentukan antara surga maupun nerakanya manusia. Jadi Allah sudah jamin rezekinya manusia, Allah sudah jamin jodohnya manusia, tapi Allah belum jamin tentang surga dan nerakanya manusia. Terlalu seringnya kita memusingkan hal-hal yang sudah dijamin, akhirnya melalaikan kita pada hal yang belum dijamin. Maka Al-Quran ini petunjuk hidup. Gimana ya nanti ketika di akhirat tuh, gimana ya kehidupan di akhirat itu. Kemudian gimana ya cerita-cerita para penghuni surga, gimana ya cerita-cerita para penghuni neraka. Semua sudah dibahas di Al-Quran, menjadi petunjuknya hidup kita. Kalau kita udah tahu bahwa kita ngelihat bahwa dunia ini cuma senda gurau, ada sedih, yaitu sementara aja. Ada senang, yaitu sementara aja. Kita akan balik sedih lagi. Kalau ada sedih, kita akan balik senang lagi. Semua akan berputar sementara-sementara aja. Itu membuat kita tenang. Kalaupun kita sekarang sedih, nanti bentar lagi akan bahagia kok. Kalaupun sekarang kita sedang senang, nggak usah terlalu berlebihan sehingga kita menyombongkan diri menjadi manusia happy. Nanti juga sedih lagi kok. Nggak usah terlalu berlebihan dalam sedih, nggak usah terlalu berlebihan dalam bahagia. Tapi isi diri kita dengan menikmati takdirnya Allah. Mencintai takdirnya Allah sehingga membentuk akhlak kita. Ya. Akhlak kita yang sudah terbentuk menjadi akhlak Al-Quran karena kita dekat dengan Al-Quran, insya Allah cahaya Al-Quran ini akan menerangi setiap keputusan kita. Keputusan-keputusan yang muncul dari mulut kita, dari anggukan kepala kita, insya Allah dinaungi oleh cahaya Al-Quran. Maka orientasi orang-orang yang dekat dengan Al-Quran pasti bukan orientasi dunia. Saya ulang ya. Orientasi orang-orang yang dekat sama Al-Quran pasti bukan orientasi dunia. Tapi orientasi akhirat yang mungkin berdampak juga di dunianya. Maka orang-orang muslimah-muslimah ya utamanya ya, laki-laki maupun perempuannya, yang dekat sama Al-Quran pasti memutuskan segala sesuatu, ini baik nggak ya untuk akhirat saya? Kalau baik, saya akan ACC. Kalau ini buruk untuk kehidupan akhirat saya, maka mohon maaf, saya tolak. Gitu. Maka kita menjadi manusia yang tenang, kuat, dan berintegritas. Dunia ini terlalu sering dengan kebohongan-kebohongan dan ketidakjujuran. Maka orang yang dekat sama Al-Quran dijamin sama Allah integritasnya. Selama benar-benar dimasukkan ke hati. Bukan hanya dia hafal secara lisan maupun pikiran, tapi benar-benar ditadaburi di dalam hati. Itu ya teman-teman. Kesalahan yang sering terjadi saat Ramadan, target terlalu tinggi, fokus khatam saja tapi tak memahami, tidak memiliki jadwal khusus, hanya semangat di awal Ramadan. Setelah Ramadan, akhirnya kebiasaan Al-Quran juga ikut berhenti. Nauzubillah ya teman-teman semuanya. Al-Quran itu jadi sahabat kita, teman kita terus. Nggak saat di bulan Ramadan aja, tapi di bulan-bulan berikutnya. Ibaratnya saat bulan Ramadan ini kita bestian banget yang sampai nempel banget. Hal-hal dunia kita skip dulu, perlahan kita istirahatkan diri dulu gitu. Saya nggak bisa skip, nggak bisa istirahatkan. Cari-cari waktu, cari-cari waktu untuk membuktikan kepada Allah bahwa kita benar-benar niat. Niat yang tidak diikuti dengan tindakan, akhirnya ya impian aja gitu. Sedih sekali ketika bulan Ramadan sudah lewat, nggak dapat khatam, nggak dapat kita memprioritaskan Al-Quran. Ya, teman-teman, khatam Al-Quran penting, tapi ada juga yang jauh juga lebih penting juga apa? Tadabbur, baca terjemahannya. Baca terjemahannya. Kalau belum baca dari juz 1 sampai juz 30, nanti sholat asar ya, pada sholat asar atau pada sholat maghrib, teman-teman buka Al-Quran, baca terjemahannya. Mungkin disitulah petunjuk dari Allah untuk kehidupan kita. Ya, Ramadan sebagai titik perubahan,
Ramadan seharusnya bukan hanya rutinitas tahunan, tetapi menjadi titik perubahan hidup. Mulai Ramadan ini kita bisa ngapain? Memulai kebiasaan tilawah, belajar memahami Al-Quran, memperbaiki hubungan dengan Allah. Perubahan kecil yang konsisten akan membawa perubahan besar. Nggak usah muluk-muluk, kita step by step. Small step, insya Allah bisa menjadi big change, gitu ya. Perubahan yang besar. 4 langkah dekat dengan Al-Quran. Yang pertama, perbaiki niat, teman-teman. Targetnya bukan hanya khatam, tapi dekat sama Allah. Semakin baca Al-Quran, semakin bersih hati kita. Bayangkan ya, hati kita itu kayak gelas, gelas yang lagi kotor banget. Ya, terus kemudian bacaan Al-Quran itu seperti teko yang sedang ngisi air bersih, jernih, murni ke dalam gelas kita. Semakin banyak air itu datang ke gelas kita, maka kotoran-kotoran itu akan keluar, 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 keluar. Akhirnya bersihlah hati kita. Kemudian tentukan waktu khusus minimal 15 sampai 20 menit setiap hari. Ini minimal ya teman-teman ya, kalau bisa lebih berjam-jam ya bagus sekali ya. Tambahkan pemahaman, membaca terjemahan, tadabbur ayat, mengikuti kajian Al-Quran. Ya barakallah ya teman-teman. Teman-teman bisa ikut kajian ini, barakallah. Kemudian cari lingkungan yang mendukung, lingkungan belajar membuat kita lebih konsisten. Bagi teman-teman yang pengen belajar Al-Quran, tapi terkendala waktu, terkendala nggak ketemu gurunya, teman-teman bisa gabung di rukun, teman-teman bisa ambil kelas reguler maupun privat. Insya Allah jadwalnya bebas teman-teman. Ya, Masya Allah ya. Di rukun ini jadwalnya bebas teman-teman. Mau pagi, mau dini hari, pas sahur pun insya Allah bisa belajar Al-Quran. Pas sahur bisa saja ini belajar Quran. Bisa, bisa. Nanti kita tinggal nge-zoom aja, kita tinggal video call aja, belajar Al-Quran. Atau teman-teman butuh guru yang nemenin teman-teman baca Al-Quran. Maka di bulan Ramadan ini banyak santriwati yang daftar rukun itu apa? Untuk cari guru nemenin baca Al-Quran supaya bisa sehari itu konsisten 1 jam bersama Al-Quran. Ustazah temenin saya ngaji ya Ustazah sampai saya selesai ngaji tilawahnya. Nanti di akhir koreksi saya ya Ustazah gitu. Ada gitu ya. Yang penting baca dulu sejam. Di akhir dikoreksi sama ustazahnya. Ini ya tadi salah, yang benar bacanya gini gini gini. Yuk diulang lagi, yuk diulang kayak gitu. Nah, akhirnya memotivasi kita. Masya Allah, memotivasi kita supaya nggak males. Karena ustazahnya bakalan ngechat, ayo Kak, katanya jam jam 4 sore kita ini nge-zoom untuk belajar Quran, baca Quran. Ayo, semales-malesnya kita kalau kita punya partner yang sefrekuensi ngajak kita deket sama Al-Quran, kita ya nggak apa-apa sih, terpaksa aja awal-awalnya. Dipaksa dulu, kemudian terpaksa, akhirnya terbiasa. Nggak apa-apa teman-teman kalau kita dipaksa sama hal yang baik. Lingkungan yang mendukung itu sulit dicarinya. Belum tentu lingkungan kita sehari-hari yang ketemu kita sehari-hari itu dukung kita dekat sama Al-Quran. Belum tentu. Makanya ada kesempatan teman-teman bergabung di rukun ini, teman-teman membentuk sebuah lingkungan di mana teman-teman dekat sama Al-Quran. Itu ya. Refleksi diri, coba tanyakan ini. Sudahkah Al-Quran menjadi bagian dari hidup kita? Apakah kita hanya membaca Al-Quran saat Ramadan? Atau menjadikannya sahabat setiap hari? Ramadan adalah kesempatan memulai kembali. Ya, kita nanti transformasi hari pertama hari pertama kita menjadi manusia yang terbaru adalah Syawal, 1 Syawal ya. Jadi manusia yang baru. Ya Allah, Bismillah, Bismillah itu. Kita jadi manusia yang baru, memulai kembali ya. Ini perubahan besar dimulai dari langkah kecil, mulai dari 1 halaman per hari, 1 ayat direnungkan, 1 kebaikan, kebiasaan baik yang konsisten. Semoga Ramadan kali ini menjadi titik perubahan hidup kita dan menjadikan kita muslimah yang lebih dekat dengan Al-Quran. Insya Allah, tabarakallah. Terima kasih teman-teman. Setelah ini sesi tanya jawab. Ustazah pengen menutup materi Ustazah dengan sebuah
pernyataan bahwa hari yang terbaik itu, ya, hari yang terbaik itu adalah hari Arafah. Hari Arafah, hari di mana doa-doa dikabulkan oleh Allah. Yang bisa kesempatan berhaji, berhaji, Masya Allah, di sana ya Allah. Ya, berdoa terus semoga Allah izinkan kita bisa mengisi Arafah kita di Mekah, ya. Gitu. Bagi yang belum bisa berhaji, berkurban, berkurban domba maupun lembu, gitu ya. Silahkan berkurban. Bagi yang belum bisa berkurban, ada kesempatan untuk berpuasa di hari Arafah itu. Dan hari Arafah itu terus berdoa, maka doanya akan dikabulkan oleh Allah. Hari terbaik adalah hari Arafah dan malam terbaik adalah Lailatul Qadar. 10 hari terakhir ini. 10 hari terakhir bulan Ramadan ini adalah malam terbaik. Hal yang menyedihkan adalah ketika kita 10 hari ini cuma diisi dengan santai aja. Yaudah, udah hari besok 24, 25, 26, 27, 28, 29 tahu-tahu udah takbiran. Itu sedih. Senang adalah ketika kita khawatir dengan amal kita, was-was dengan amal kita. Ya Allah gitu. Makanya orang yang was-was kemudian doa kepada Allah semoga ya Allah terima amal hamba ya Allah. Kalau misalnya ada amal hamba yang nggak sesuai dengan fikih ya Allah, tolong ajarkan hamba. Jika ada amal hamba yang ternyata niatnya untuk dilihat makhluk Engkau ya Allah, perbaiki hati hamba dari kotornya niat supaya dilihat sama orang lain. Ya, menciptakan rasa was-was terhadap diterimanya amal atau enggak sehingga membuat kita hati-hati. Ya, cara diterimanya amal tuh syaratnya dua. Yang pertama sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Ya, ada dua. Yang pertama sesuai dengan tuntunan Rasulullah, tuntunannya Rasulullah ya, contohnya Rasulullah. Dan yang kedua adalah ikhlas. Jadi makanya setiap hari kita belajar fikih, fikih ibadah. Gimana cara wudhu, gimana cara sholat, gimana sih puasa. Fikih puasa dijelaskan di awal ya, ketika sebelum Ramadan. Supaya sesuai dengan tuntunannya Rasulullah. Yang kedua ikhlas. Percuma mau 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 seperti apapun tapi ternyata harapan kita bukan harapan dilihat Allah, tapi harapan kita supaya dilihat hambanya Allah. Tuh. Maka minta kepada Allah, ya Allah, 6 hari ini ya Allah, 6 hari ini ya Allah, izinkan izinkan hamba, kami semuanya, keluarga hamba menjadi manusia yang memanfaatkan Ramadan ini dengan maksimal di detik-detik terakhir ini. Hari terbaik adalah Arafah, malam terbaik adalah 10 hari terakhir Ramadan. Ustazah akhiri, semoga bermanfaat. Ustazah kembalikan ke Elvi. Ayo. Ketinggalan. Jam 1 lupa nih di jam 2. Iya. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya, Masya Allah. Terima kasih banyak kepada Ustazah Tirta Meriska Lubis atas materi yang Masya Allah sangat bermanfaat dan penuh inspirasi sekali. Semoga apa yang telah disampaikan menjadi pengingat dan motivasi bagi kita semua untuk semakin dekat dan mencintai Al-Quran. Amin. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Jadi kepada para peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilakan untuk menuliskannya melalui kolom chat atau bisa langsung raise hand ya. Nanti insya Allah kita akan pilih secara acak. Izin Ustazah, ada satu pertanyaan di kolom chat Zoom. Apakah dibacakan terlebih dahulu saja? Atau ada Boleh, yang mau raise hand mungkin? boleh Sambil sambil menunggu ya. nunggu yang Iya. raise hand boleh. Sambil menunggu yang raise hand, Ya, saya bacakan yang di Zoom. Teman-teman yang mau bertanya, silakan dipersiapkan. Nanti bisa langsung disampaikan. Ustazah, izin bertanya, bagaimana agar kebiasaan baik yang kita mulai di Ramadan bisa tetap istiqomah setelah Ramadan selesai? Wah, Masya Allah. Betul ya, terkadang konsisten itu sulit daripada memulai. Silakan Ustazah bisa langsung dijawab. Masya Allah. Terima kasih untuk teman-teman yang bertanya ya. Masya Allah. Eh, Konsisten di Islamnya kan namanya istiqomah ya. Jadi kita perlu berdoa terus, doa agar ditetapkan hati kita istiqomah di jalannya Allah
di dalam hal-hal kebaikan, sekalipun nanti tantangannya tuh banyak banget di di luar Ramadan ya. Di luar Ramadan nanti udah banyak orang-orang yang memaksimalkan hawa nafsunya karena nggak ada pembatas dengan berpuasa. Ya, banyak orang-orang ya, ketika ini Ustazah ini reminder ya, ada orang-orang yang sebelum Ramadan itu kita cek hati kita itu kondisi kesehatan hati kita itu ngeceknya gimana. Ketika bulan Ramadan itu datang, kalau kita seneng ya, seneng banget hati kita sedang sehat. Kalau kita biasa aja, hati kita sedang sakit, biasa aja. Ya Ramadan ya biasa aja datang gitu, sakit hati kita. Tapi kalau Ramadan datang kita masih malah ya Allah kok Ramadan sih nanti puasa dong. Nanti nggak bisa makan dong. Nanti aduh nanti ini nanti emas saya gini nanti gini perut saya gini ataupun lainnya ya yang aduh-aduh lainnya ya. Jadi Allah sedang hukum kita gitu. Hukum kita kok bisa-bisanya Ramadan bulan terbaik tapi kita aduh gitu loh. Bahasanya aduh ya kayak aduh gitu pusing pusing gitu gimana. Nah, nanti harus gini harus gitu gitu. Jadi ngecek hati kita itu lihat sebelum Ramadan apakah kita senang biasa aja atau malah aduh-aduh gitu ya. Terus aja tapi kan memang realitanya gini makanya saya aduh gitu ya. Ya intinya nggak seneng kan, nggak seneng kan dengan adanya Ramadan. Kalau misalnya ada kendala-kendala seperti itu ya doa kepada Allah. Ya Allah, em, jika saya sakit, mohon mudahkan ya Allah. Ya Allah, saya pengen eh, memanfaatkan Ramadan dengan baik gitu ya. Nah, itu kan kalau kita menyambut Ramadan ya. Nah, sekarang kita cek hati kita, sekarang hari ini ya hari ke-24 kita cek hati kita. Ramadan mau pergi, kita cek kalau kita sedih, sehat ya. Kalau kita sedih sehat, ya sedih kayak ya Allah bentar lagi padahal di sekarang tuh dilipat gandakan loh pahalanya ya Allah tapi aku belum ini ya Allah aku belum sholat tahajud yang banyak ya Allah aku belum sempat sholat tasbih aku belum sempat sholat hajat aku belum sempat sholat tahajud belum sempat sholat istiqoroh ya Allah gitu. Nah ya teman-teman reminder ya. Teman-teman bisa menambah menambah amalan ya bagi yang teman-teman yang belum tahu sholat tasbih teman-teman bisa memulainya sholat tasbih nanti malam ya nanti malam. eh, Banyak yang tanya ya ketika Ustazah bahas sholat tasbih itu apa Ustazah itu gitu ya. Sholat tasbih itu sholat untuk mengagungkan Allah ya teman-teman. Isinya tasbih full. Ya, dianjurkan untuk melaksanakan sholat tasbih ini kalau nggak bisa seumur kalau bisa setiap hari lakukan setiap hari. Kalau nggak bisa seminggu sekali. Kalau nggak bisa sebulan sekali. Kalau nggak bisa setahun sekali. Kalau nggak bisa sholat tasbih setahun sekali, setidaknya seumur hidup sekali. Gitu ya. Sepenting itu sholat tasbih ya teman-teman. Ya, Masya Allah. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu sholat tasbih, isinya itu tentang tasbih, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu nanti teman-teman bisa cari di sumber-sumber atau cari di Google, banyak banget kitab-kitab bahas tentang sholat tasbih ya. Nah, eh, ya hati kita dilihat ya, kalau kita sedih, ya Ramadan ini Ramadan mau pergi nih gitu, sedih, belum bisa melakukan kebaikan, belum bisa ikut kajian, belum bisa sedekah, belum gini-gini gitu ya. Ya sedih, berarti sehat. Kalau biasa aja ya udah, sakit biasa aja ya udah. Kalau misalnya malah seneng, banyak orang-orang yang Ramadan mau selesai ini seneng. Sama seperti halnya dia sedih ketika Ramadan datang. Sama halnya pula ketika Ramadan mau pergi dia seneng. Oh, syukur udah nggak puasa lagi, sehat lagi badan, nggak usah capek-capek lagi, udah gini-gini, gini. Malah seneng gitu ya. Ya Allah, dimanapun hati kita yang tahu diri kita. Maka di mana lokasi hati kita berada, minta ke Allah semoga ditunjukkan kepada kesehatan hati kita. Ya, disehatkan hati kita. Nah, gimana caranya kita biar istiqomah ibadahnya gitu ya teman-teman doa doa terus kepada Allah minta
istiqomah ibadah ini. Ya Allah, alhamdulillah hamba sudah membangun habit. Habit yang paling terasa itu kan habit ini ya, bangun pagi ya karena sahur. Kenapa? Herannya gini, kenapa ketika bulan Ramadan nih teman-teman bisa loh bangun jam segitu, jam 2, jam 3, jam 4 ya. Tapi ketika uh, di luar Ramadan kayaknya itu nggak bisa gitu. Antara itu nggak bisa atau nggak diprioritaskan atau memang tidak dipisahkan. Ya, bisa kan nangkep apa yang Ustazah sampaikan. Bisa loh ketika bulan Ramadan ini kita bangun sahur jam segituan. Tapi ketika di bulan Ramadan kayaknya kok ini ya challenging gitu loh. Challenging banget. Antara memang tidak bisa atau tidak dipisahkan gitu. Ya udah, karena mikirnya mungkin ketika bulan Ramadan nanti kalau nggak sahur lapar gitu. Nah terus kalau di luar bulan Ramadan ya ngapain bangun jam segitu? Coba berarti kan lebih ke pola mindset ya teman-teman. Pola mindset yang perlu diperbaiki. Alhamdulillah lo bulan Ramadan aja saya bisa lo bangun pagi. Berarti di bulan lainnya saya juga bisa gitu. Makanya Ustazah ketika mentraining atau mendampingi para muslimah-muslimah ya, santri-santri Ustazah, baik santri yang Quran maupun santri yang baru pemula di Islam, teman-teman mu'alaf, sebenarnya yang menghalangi diri kita ya pikiran kita sendiri gitu. Pikiran kita sendiri yang bilang kita nggak bisa. Ustazah susah, Ustazah, bangun pagi Ustazah, Ustazah susah, Ustazah gitu. Udah udah diberitahu doanya, tips-tipsnya sebelum tidur gini. Terus Ustazah pagi-pagi telepon loh. Ustazah minta deringkan HP ya, gitu. Ustazah telepon video call. Nggak bunyi juga, tahu-tahu udah jam 6. Ustazah saya baru bangun, hehehe. Ya Allah, gitu. Seterusnya gitu. Jadi tentang mindset teman-teman. Ramadan aja bisa, maka setelah Ramadan saya juga bisa. Bismillah, kayak gitu. Tuh, habitnya, habit bangun pagi. Terus kemudian habit baca Quran. Di bulan Ramadan bisa nih khatam Al-Quran. Setidaknya di bulan lain ya bisa juga. Atau setidaknya ya menurun dikit-dikit gitu. Jadi mencoba kestabilan. Yang pertama itu ya minta pertolongan Allah. Kemudian yang kedua mindset. Dan yang ketiga yang paling penting ya sebenarnya juga semuanya penting paling penting. Yang ketiga yang jarang kita dengarkan juga perlu kita komunitas yang dukung. Ya. Bukan komunitas formalitas. Banyak sekarang komunitas didirikan untuk formalitas. Gitu. Tapi kita perlu komunitas yang benar-benar dukung kita untuk dekat sama Allah. Dekat sama Allah, maka kita eh, maka kita cek teman-teman gini. Ustazah pernah bikin status seperti ini. Kalau kita pengen tahu sahabat kita yang sebenarnya itu siapa, orang yang baik sama kita itu siapa, coba cek apakah dia itu ngajak kita dekat sama Allah atau malah sebaliknya. Jadi kita cek sahabat kita itu dengan ngecek apakah dia ngajak kita kepada Allah atau sebaliknya. Gitu. Misalnya waktu azan gitu ya, malah ngajak kita bukan sholat, ngajak kita ke yang lainnya. Berarti disitulah peran kita untuk menjadi sahabat, gitu. Menjadi sahabat yang baik. Ya ajak, bukan bukan berarti Ustazah bilang jauhin dia ya, tapi disitulah peran kita jadi sahabat yang baik itu, gitu. Ya, kalau kita pengen ketemu sahabat yang baik, jadilah sahabat yang baik. Cek lingkungan kita. Siapa ya orang-orang yang ngajak saya sholat? Siapa ya orang-orang yang ngajak saya ngaji? Siapa ya orang-orang yang ngajak saya mencintai anak-anak yatim? Nah, cek orang-orang itu. Ustazah sampai punya ini ya, listnya. Ustazah list loh, orang-orang itu. Dan Ustazah nggak mau untuk terputus hubungan dengan orang-orang yang di strata satu itu. Gitu ya. Circle Izin satu itu. Ustazah, Ya, Afwan, karena waktunya oh iya. semakin dia durasinya semakin mepet dan kemudian kita ada beberapa pertanyaan di kolom chat Oh Zoom, iya. juga Iya, mungkin iya. ada beberapa agenda lagi yang perlu kita selesaikan. Jadi mungkin eh,
Mohon untuk dipersingkat. Oh iya, terima Ya. kasih Uti Ayu. Ya itu ya, jadi yang pertama minta pertolongan pada Allah, yang kedua mindset, yang ketiga cari lingkungan yang ngingetin kita sama Allah. Ya teman-teman, em, lingkungan offline maupun lingkungan online. Kalau lingkungan online, teman-teman di sini udah nyantri juga di rukun ya, gabung di rukun kelas ngaji online di situ dibimbing sama ustazahnya untuk sama-sama dekat sama Allah. Itu Uti yang bertanya, terima kasih sama-sama. Masya Allah ya, mudah-mudahan pertanyaannya terjawab dan mudah-mudahan bisa diaplikasikan sehingga bisa istiqomah sampai menjadi sebuah habit gitu, bukan hanya sebagai habit di Ramadan tapi habit dalam menjalankan hari-hari. Baik, langsung saja pertanyaan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Apakah Ustazah ada saran bagaimana kami bisa lebih memahami ayat-ayat Al-Quran? Itu pertanyaannya, Ustazah. Ya, Masya Allah, memahami ayat-ayat Al-Quran. Ya, memahami ayat-ayat Al-Quran. Teman-teman, eh, ketika kita belajar Al-Quran ya, yang pertama itu kita belajar bacanya dulu ya. Baca, terus itu diperbaiki bacaan kita, ikut kelas tahsin. Karena orang yang udah ternyata deket sama Al-Quran, ngaji terus, ternyata nggak belajar tahsin, akhirnya ketika didengarkan bacaannya kepada orang yang belajar, itu sebenarnya banyak salahnya. Dan bacaan yang salah, akhirnya artinya juga salah. Kadang di dalam Al-Quran itu kan juga isinya doa-doa ya. Robbana, Robbana, Robbana. Itu kan doa-doa. Doa minta kepada Allah ampunan, rahmat, dan lain sebagainya. Dan doanya salah gitu. Karena tajwidnya salah. Akhirnya doanya nggak sesuai dengan yang didoakan. Kayak gitu. Di dalam Al-Fatihah pun juga seperti itu. Banyak yang masih salah bacaan Al-Fatihahnya. Akhirnya padahal itu Al-Fatihah yang paling penting di dalam sholat tuh. Ya. Jadi pastikan teman-teman cari guru untuk belajar tahsin dulu. Tahsin dulu sehingga teman-teman lolos dulu Al-Fatihahnya. Ustazah saranin lolos dulu Al-Fatihahnya sampai gurunya bilang insya Allah bagus gitu ya. Insya Allah bagus benar gitu. Kalau udah gurunya udah bilang gitu jangan berpuas hati ya. Terus terus setorin terus. Kan kadang lidah kita meleset gitu ya. Setorin terus bahkan kalau misalnya ke depan teman-teman udah sanggup ya ambil sanad sanad Al-Fatihah, sanad Al-Quran, sanad tajwid itu. Kemudian yang kedua gimana ya memahami ayat-ayat Al-Quran setelah bacanya benar teman-teman teman-teman itu sembari ya baca-baca terjemahan terjemahan dibaca aja tanpa harus menafsirkan gitu baca dulu aja baca em, diniatkan kepada Allah, ya Allah saya baca untuk dapat pahala dari engkau, ridho dari engkau. Maka usia kita berapapun, entah 30, 40, 50, 60, 80, 90, usahakan kita pernah punya pengalaman khatam terjemahan Al-Quran. Gitu ya. Ustazah saya belum pernah, iya usia berapapun kita setidaknya pernah punya pengalaman atau menjadi program tahunan kita. Gitu. Program tahunan saya adalah khatam terjemahan Al-Quran dari juz 1 sampai juz 30. Khatam baca aja. Nggak usah ditafsirkan dulu, nggak apa-apa gitu. Nggak usah ditafsirkan. Barulah nanti teman-teman, teman-teman udah punya pengalaman terjemahan itu, teman-teman bisa ikut kelas tafsir. Ya, itu mulai dari bahas tafsir tuh satu-satu teman-teman. Al-Fatihah tafsirnya. Bismillah. Ustazah kan ikut ya kelas tafsir juga ya di pondok pesantren ada kelas tafsir. Terus bahas Bismillah satu hari gitu ya. Jadi seseru itulah belajar Al-Quran, Masya Allah gitu ya. Jadi nggak akan selesai-selesai. Selesainya sampai Allah bilang selesai. Ambil kelas tafsir, Masya Allah. Semakin kita tahu tentang Al-Quran, semakin cinta kita nambah ke Allah. Ya. Semakin kita tahu tentang Al-Quran, semakin nambah cinta kita kepada Allah. Oh ternyata kisahnya Nabi Musa gini ya. Oh ternyata Fir'aun tuh, ternyata itu gelar ya. Oh, ternyata itu bukan nama orang ya. Nama orangnya adalah ini ya. Oh, ternyata tuh Ismail gini.
ternyata yang bangun Ka'bah itu gini ya ceritanya. Itu jadi tahu. Maka ilmu yang paling harus kita cari di dunia ini adalah ilmu syar'i. Ilmu lainnya adalah ilmu yang memfasilitasi kita supaya kita bisa berdampak di dunia ini. Tapi ilmu syar'i adalah ilmu yang mengantarkan kita bisa ke surganya Allah. Ya, ilmu syar'i, ilmu yang ngantarin kita ke surganya Allah. Tapi ilmu dunia, ilmu yang digunakan untuk kita bisa berdampak di muka bumi ini juga nganterin kita ke surga Allah gitu. Kalau ilmu dunianya benar-benar untuk kebaikan, itu ya. Jadi tahsin, belajar, tuntasin terjemahan, Bismillah, ikut kelas tafsir. Nah, tafsir, Masya Allah, gitu ya. Itu ya, Ukti yang bertanya, semoga bermanfaat. Ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipahami. Ah, sebelum saya bacakan, mungkin ini pertanyaan yang terakhir ya Ustazah karena waktunya semakin menipis, Ya, semakin. Jadi mungkin ini pertanyaan terakhir atau barangkali mungkin ada yang raise hand satu, boleh deh. Sebelum dibacakan pertanyaan terakhir, izin mengingatkan tadi ada notifikasi dari panitia. Dimohon kakak-kakak stay di Zoom sampai akhir karena absensi akan kami share di akhir acara. Jangan lupa screenshot. Screenshot juga sebagai bukti mengikuti kegiatan dan syarat untuk mendapatkan sertifikat. Jadi yang belum punya bukti ini silahkan ya jangan lupa men-screenshot kegiatan ini untuk mendapatkan sertifikat. Baik, berikutnya pertanyaannya. Assalamualaikum Ustazah, Afwan izin bertanya bagaimana upaya ke depan saya agar tetap menjaga semangat dan istiqomah dalam kebaikan. Salah satunya seperti baca Al-Quran, agar kembali antusias membaca dan mempelajari terjemahannya dengan semangat di tengah ujian yang rasanya mengambil semua semangat, energi, dan harapan. Afwan jadi curhat, namun saya butuh recharge boosternya. Masya Allah. ya. Insya Allah, terima kasih Tia Ayu sudah membacakan. Lebih kurang pertanyaannya sama ya dengan yang nomor satu tadi, menjaga istiqomah after Ramadan. Betul, betul. Mungkin Ustazah yang reminder banget, teman-teman yang belum gabung di rukun, kelas ngaji rukun ini, teman-teman gabung dulu aja deh. Teman-teman gabung, baik kelas privat maupun reguler, teman-teman rasakan aja bedanya teman-teman yang belum berkomunitas sama teman-teman yang udah berkomunitas. Di sini banyak santri-santri rukun ya. Ada Bu Aisyah, Masya Allah, Bu Aisyah. Em, yang lainnya sepertinya belum ya, belum nyantri di rukun. Teman-teman benar-benar Ustazah ngajak teman-teman menjadi keluarga besar di rukun. Ya, Kak Wahyuna, Kak Aska, Kak Popi, Kak Rosia, Kak Nani, Kak Nilam, Kak Chandra. Ikut kelas ngaji rukun, teman-teman rasakan bedanya punya komunitas dan enggak. Apalagi teman-teman butuh teman curhat ya. Di rukun teman-teman bisa curhat sama ustazahnya. Laki-laki bisa ustazah, suami saya pengen nih gabung. Bisa. Kita ada kelas ikhwan juga. Tapi nggak reguler, kelasnya privat. Ya. Jadi silahkan teman-teman gabung. Itu ya belajarnya ya. Masya Allah. Bagi yang asing dengan kol-kolah itu apa ya ustazah ya? Sifatul huruf itu apa ya ustazah? Itu ilmu yang perlu kita pelajari teman-teman ketika hidup. Selagi masih dikasih hidup, belajar. Jangan sampai kita nanti menjadi hamba yang kembali dalam keadaan nggak fasih baca Al-Quran. Kita kembali kepada Allah dalam keadaan berjuang sama Al-Quran. Baik perempuan maupun laki-laki, utamanya laki-laki ya, untuk didik nanti istrinya, baca, didik istrinya dengan Al-Quran ini. Ya, kalau kalau misalnya teman-teman yang perempuan em, laki-laki apa maaf suaminya udah bisa ngajarin nggak apa-apa belajar sama suaminya gitu ya tapi banyaknya apa suaminya lalai nggak mau baca Al-Quran nggak mau belajar Al-Quran pakai ilmu yang sudah dipelajari ketika dulu TPQ waktu kecil dulu diajarin guruku gini guru diajarin ustadz ustazahku gini padahal
jauh lebih dari itu materi Al-Quran tuh tahsin dan tajwid tuh banyak yang perlu kita pelajari. Bahkan yang sudah hafiz 30 juz pun belum selesai belajar Al-Qurannya. Masih lagi, masih lagi terus. Jadi jangan menjadi manusia sombong dengan berkata saya sudah selesai belajarnya. Tapi mari kita menjadi manusia yang semangat belajar. Bismillah saya siap gitu. Ya, bergabung bersama di kelas rukun ini, rasakan menjadi muslimah yang eksklusif, premium. Saya, teman-teman difasilitasi banget lah di rukun gitu ya. Difasilitasi banget, dilayani banget, dapat kesempatan, Masya Allah gitu ya. Itu teman-teman. Untuk teman-teman nggak punya teman curhat di luar, di rukun ada bisa teman curhat. Teman-teman nggak ada teman bertanya di luar, di rukun ada. Teman-teman nggak ada teman untuk video call, untuk sharing-sharing, di rukun ada. Itu ya. Itu teman-teman. Semoga bermanfaat. Ustazah langsung closing statement. Em, Apapun yang Ustazah sampaikan di sini, kembalinya juga ke Ustazah. Yang mengingatkan, juga diingatkan sama perkataan diri sendiri. Dan semoga menjadi amal jariah Ustazah dan juga tim-tim semuanya yang berperan di belakang layar, di depan layar, istiqomah terus dalam kebaikan sekalipun itu capek, sekalipun itu sedih, sekalipun itu kadang menderita. Tapi maju terus saja, maju terus saja. Jangan bilang, saya menyerah ya Allah, saya berhenti. Tapi biar Allah aja yang bilang, waktu kamu berhenti. Gitu. Allah sendiri aja yang bilang, kamu selesai. Bukan kita yang bilang kita selesai. Allah aja. Itu haknya Allah yang bilang kita selesai. Ustazah akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah sudah selesai ya sesi tanya jawab dan pemaparan materi. Berikutnya boleh Kak Dea ditampilkan sedikit kita share informasi tentang program yang ada di Rukun. Barangkali mungkin tadi Ustazah Tirta juga sudah men-spill sedikit-sedikit. Saya jelaskan lebih detailnya. Iya, baik. Jadi buat teman-teman semua, ini program yang ada di Rukun. Nah, tadi ya sudah disampaikan oleh Ustazah Tirta, bisa buat sesi curhat juga, memperbaiki Al-Quran, dan lain-lain. Teman-teman yang mau sharing, mau belajar Al-Quran, bisa sekali di Rukun, di mana kelas belajar Al-Quran online, Akademi Tahsin Tahfiz, kelas memperbaiki bacaan dan menghafal Al-Quran. Ini materi yang dipelajarinya cukup banyak. Ada hikmah Al-Quran, kemudian tahsin isti'adzah, tahsin basmalah, tahsin Al-Fatihah, makhorijul huruf, sifatul huruf, gunnah, qalqalah, lam ta'rif, tafhim dan tarkik, hukum mim sukun, hukum idgham, hukum mad, hukum nun sukun dan tanwin, bacaan gharib, waqab ibtida. Nah, kemudian fasilitas dan keunggulannya ada apa saja, yaitu pembinaan intensif, ada kurikulum yang terstruktur, modul materi, konsultasi, keagamaan, dan e-sertifikat. Kemudian pilihan kelasnya ada dua pilihan, yaitu ada yang privat dan reguler. Teman-teman bisa pilih untuk menyesuaikan kebutuhannya, kemudian waktunya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian syarat pesertanya apa saja? Yaitu yang pertama niat karena Allah, yang kedua terbuka untuk laki-laki dan perempuan. Walaupun terbuka untuk laki-laki dan perempuan, namun kelas dipisah ya, laki-laki khusus dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan. Kemudian cocok untuk semua usia, dimulai dari yang kecil sampai yang besar, kemudian remaja, lansia, dan sebagainya. Insya Allah kami bisa menyesuaikan untuk kelas-kelas dengan usia tersebut. Nah, dan alhamdulillahnya rukun ini sudah diikuti lebih dari 2.000 pelajar Indonesia, Masya Allah sekali. Jadi teman-teman yang mau bergabung silahkan bisa daftar sekarang di kontak yang ada di poster tersebut ya, bisa dihubungi secara WhatsApp, secara Instagram ataupun di YouTube-nya. Barangkali mau lihat-lihat dulu silahkan, bisa lihat di YouTube-nya, bisa lihat di Instagram, di scroll-scroll dulu, dibaca dulu, kemudian mungkin baru diambil kelas yang sekiranya teman-teman butuhkan. Itu mungkin yang bisa disampaikan. Langsung ditutup ya. Ya.
Baik, untuk menutup rangkaian acara kita pada siang hari ini, marilah kita sama-sama memanjatkan doa. Doa akan dipimpin oleh Ustazah Sofia. Sudah ready, Ustazah? Sudah ya. Kepada Ustazah Sofia, kami persilahkan. Ayo, jazakallah khairan kepada Ustazah Ayu yang MC kajian pada kali ini. Sebelumnya, Ana mohon izin untuk membacakan doa di mana di bulan Ramadan ini, insya Allah doa yang orang berpuasa itu, insya Allah diijabah Allah Ta'ala. Amin, amin. Mari kita angkat tangan kita bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka laka bi'anna laka alhamdu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak. Amanna min badi'us samawati wal ardh. Ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Birahmatika nastaghiitsu wa aflih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila nafsina tarfata 'ain. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma ij'al khaira umrina akhirahu wa khaira 'amalina khawatimahu wa khaira ayyamina yawma nalqaka. Allahumma balighna lailatal qadar. Allahumma طهر قلوبنا من الرياء والسمعة والحسد. اللهم تقبل صيامنا. اللهم تقبل سجودنا وركوعنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. فاعف عنا يا كريم. فاعف عنا يا رحيم. فاعف عنا يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا إنك أنت السميع القريب برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Amin Allahumma amin. Jazakallahu khairan semuanya. Semoga Allah ijabah doa-doa kita. Amin, amin, Allahumma amin. Iya, baik. Berikutnya, baik. Berikutnya, terima kasih banyak saya ucapkan sebelumnya kepada Ustazah Sofia atas doa yang telah dipanjatkan. Mudah-mudahan Allah mendengar dan mengijabah doa-doa yang kita panjatkan selama Ramadan ini. Amin. Selanjutnya kita akan mendengarkan kesan dan pesan singkat dari peserta terkait webinar yang telah kita ikuti pada siang hari ini. Bagi peserta yang bersedia menyampaikan kesan dan pesannya, dipersilakan untuk mengangkat raise hand atau menuliskannya di kolom chat. Tapi kalau tidak ada, saya tunjuk ya random. Izin. Kak Alia ini panitia juga atau peserta? Ustazah Afwan. Peserta Kak, tapi lagi Peserta. agak berisik. Iya, signalnya kurang bagus kayaknya ya. Tapi kalau sekiranya bisa boleh. Terputus. Ya, halo? Halo Kak, Iya. Assalamualaikum. Mohon maaf, saya peserta, Waalaikumsalam. tapi Ya, agak berisik. Saya lagi di luar. hmm, Iya. mungkin bisa sedikit gitu, Kak, disampaikan kesan Oh dan iya pesannya. baik. Ya, boleh ya. Boleh Izin. Kak. Halan silakan. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih untuk kesempatannya untuk memberikan kesan-pesan. Eh, Mungkin saya juga sebelumnya pernah ikut rukun waktu masa COVID, tapi ini baru aktif lagi. Alhamdulillah jadi terasa terharu mendengar penjelasan Ustazah mengenai pentingnya kita selalu berupaya untuk mendekatkan diri pada Al-Quran. Dan Alhamdulillah jadi tersadar dari kajian hari ini dan juga dari kegiatan-kegiatan di rukun, kalau memang kita harus selalu berusaha untuk mendekatkan diri kepada Al-Quran, karena memang kodratnya kita harus selalu dekat dengan Al-Quran, sehingga kita selalu merasa dekat dengan Allah gitu. Jadi terima kasih banyak Ustazah atas penjelasan dan kajiannya hari ini. Alhamdulillah sangat berkesan dan bermakna. Saya sampai mau nangis juga waktu dengar Ustazah menjelaskan.
Semoga ini bisa menjadi pahala bagi kita semua yang mengikuti dan terlebih juga Ustazah yang membawakan materi dan semoga kita semua bisa mendapatkan Lailatul Qadar dan diterima amalan ibadahnya selama bulan Ramadan ini. Terima kasih atas kesempatannya. Jazakillah khairan. Iya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Alia yang sudah bersedia menyampaikan kesan dan pesan pada kesempatan webinar ini. Jadi sebelumnya udah pernah gabung ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Nah itu ya teman-teman, berarti salah satu testimoni juga bahwa di rukun ini memang insya Allah tempat yang sudah tepat untuk kita mempunyai partner gitu. Karena ada juga yang bilang 90% kita dibentuk oleh lingkungan kita. Jadi pandai-pandailah dalam menentukan lingkungan karena kita adalah dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita berteman, dengan apa yang kita baca, apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Baik, berikutnya sebelum acara ditutup, kita akan melakukan sesi foto bersama sebagai dokumentasi kegiatan hari ini ya. Jadi kami mohon kepada seluruh peserta yang berkenan untuk menyalakan kamera. Ya, ayo di on cam, berikan pose terbaiknya, senyum terbaiknya. Kepada operator silahkan ya, dipersilakan untuk mengambil dokumentasi. Boleh juga dihitung mungkin, kakak operator. Baik, oke, saya bantu dokumentasi. Boleh senyum terbaiknya. Saya hitung. 1, 2, 3. Sudah. Sebentar. Oke. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Sudah. Terima kasih semuanya. Terima kasih kembali, Kak Matus. Nah, bagi seluruh peserta dimohon untuk mengisi form absensi ya. Jangan lupa yang akan dibagikan melalui kolom chat Zoom oleh tim rukun. Sudah di-share kah? Belum ya? Di kolom chat Zoom. Mungkin sebentar lagi ya. Halo, Kak Matus. Izin. Betul absensinya dikirim? Ah, sudah. Ya, jangan lupa teman-teman diisi, bukti screenshotnya juga disertakan untuk mendapatkan sertifikat. Jadi kami menghimbau untuk kesediaannya mengisi absensi tersebut sebelum meninggalkan ruang webinar ini. Ya, sedikit mungkin saya sampaikan lagi closing statement pada webinar kali ini. Saya juga cukup tersentuh ya, selain Kak Alia yang tersentuh, Masya Allah kembali diingatkan, kembali di charge mungkin kemarin-kemarin yang sempat kita ada malasnya, sempat ada downnya, mungkin ada rasa mau menyerah dalam menjalani hidup yang penuh dengan hiruk pikuk ini. Tapi alhamdulillah diingatkan kembali dalam hal-hal kebaikan oleh Ustazah dalam webinar kali ini. Jadi betul teman-teman ya, kalau kita timbang-timbang lagi Ramadan ini harus kita jadikan sebagai titik perubahan di mana kita harus harus mengingat-ingat lagi bagaimana kita sebelum Ramadan dan bagaimana kita sesudah Ramadan karena ya betul tadi yang Ustaz Tirsa sampaikan bahwa Ramadan ini adalah merupakan madrasah keimanan kita. Dan tadi Ustazah Tirta sempat mensepil sedikit hadis tentang ampunan itu ya. Kalau tidak salah mungkin hadis yang dimaksudkan hadis riwayat Imam Tirmizi. Kalau tidak salah ya, mungkin barangkali. Kebetulan saya dari ilmu hadis juga jurusannya. Jadi bunyinya itu dan celakalah seseorang apabila bulan Ramadan menemuinya, kemudian beliau berlalu pergi sebelum dia mendapatkan ampunan. Hadis riwayat Imam Tirmizi gitu. Jadi Masya Allah mudah-mudahan kita tidak termasuk dari
salah satu bagian hadis tersebut. Mudah-mudahan kita mendapatkan ampunan dari Allah dan mudah-mudahan ke depannya kita senantiasa Allah jaga dalam hal kebaikan dan diistiqomahkan dalam hal-hal taat dan keimanan kita senantiasa meningkat, meningkat dan meningkat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, akhir kata, kami segenap tim Rukun mengucapkan terima kasih banyak kepada narasumber, kepada tim balik layar maupun depan layar, kepada seluruh peserta juga yang turut berkontribusi, serta semua yang terlibat dalam terselenggaranya webinar pada hari ini. Semoga ilmu yang telah kita dapatkan menjadi amal dan bermanfaat, juga membawa keberkahan bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Saya sebagai MC mengucapkan memohon maaf apabila selama memandu acara terdapat kekurangan atau khilaf. Astagfirullah li walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu dan lain kesempatan. See you. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kan bisa langsung live ruang Zoom setelah mengisi absensi. Kak, Afwan izin bertanya, untuk instansinya bisa mengisi apa ya, Kak? Di Instansi formnya ada mungkin tulisan. tempat bekerja gitu ya Kak Matus ya, atau barangkali yang masih kuliah bisa kampusnya. Begitu Kak Bisa Matus? diisi umum aja, enggak apa-apa. Oh. Ya, Maaf, gimana Ustazah? Maaf, asal instansi. Diisi umum saja Ibu katanya, Kak. Oh iya, baik.